Alladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, menunggu orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Ini dalil dari Al-Quran yang mempersaksikan jemaah sekalian bahwasanya Yahud, tokoh-tokoh mereka atau ulama-ulama mereka mengarang-arang firman Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, merubah kitab Allah. Dan itu mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna kadiban, kemudian mereka berkata dengan dusta, hadza min indillah. Jadi setelah ada ayat-ayat Taurat itu mereka rubah, mereka sembunyikan, kemudian mereka ganti dengan tulisan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka bilang ke jamaahnya, kepada Bani Israel, ini dia wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Liyastadbiru bil haqqi wattiba'il huda thamanan zahida fid dunya. Tujuannya apa? Untuk menggantikan al-haq dan al-huda, petunjuk, digantikan dengan harga dunia yang murah. Ini yang disebut oleh para ulama dengan dosa kekufuran yang namanya at-tabdil. At-tabdil itu salah satu jenis dosa kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam atau keluar dari agama, alias murtad. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi para ulama menjelaskan, sekalipun orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ini dijelaskan dalam Kasyfus Syubhat. Sekalipun orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisa dia keluar dari Islam dengan berbagai macam perbuatan kufur. Salah satunya ini perbuatan kufur yang namanya at-tabdil. Apa itu tabdil? Seseorang membuat hukum, aturan sendiri, tidak bersumber dari wahyu atau tidak bersumber dari Al-Quran atau As-Sunnah. Kemudian dia katakan ini turun dari Allah, padahal Allah sama sekali tidak pernah menurunkan hukum tersebut. Ini yang namanya at-tabdil. Ini yang terjadi dulu ketika Baghdad diinvasi oleh Mongol, Hulagu Khan, nama panglimanya, dibantai kaum muslimin di akhir-akhir kekhalifahan Abbasiyah, di abad ke-7 dibantai kaum muslimin. Akhirnya Irak itu jadi jajahannya bangsa Mongol. Setelah lama mereka menjajah, banyak dari kalangan mereka itu tertarik kepada Islam, masuk Islam. Namun karena masih banyak sisa-sisa kekufuran, dan untuk menaklukkan kaum muslimin, mereka mengadakan khurafat, menyebarluaskan khurafat, terutama kaum muslimin yang awam, yang jauh dari ilmu. Mereka bikin aturan atau hukum, kemudian mereka mengatakan ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikafirkan oleh para ulama. Kalau ada yang seperti itu, ini dosa tabdil. Jadi sekali lagi, tabdil itu seseorang membuat aturan atau hukum sendiri, kemudian dia mengaku itu hukum Allah, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Na'udzubillah. Mithlul mali wal ri'asah. Mereka sengaja membuat undang-undang atau hukum buatan yang mereka
klaim itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan dunia yang hina, rendah, seperti al-mal. Di sini contohkan al-mal, harta, war riasah, dan kepemimpinan, jabatan. Jadi demi harta dan jabatan rela mereka merubah Taurat itu dengan tangan-tangan mereka. Kemudian bukan hanya sekedar merubah, mereka bilang ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Fahalakun wa adabun syadid, maka kebinasaan serta adab yang syadid, yang keras, lahu untuk mereka, ala ma katabathu aydihim, atas apa-apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, mimma yakdzibuna bihi 'ala Allah, yang mereka klaim secara dusta itu, mereka bilang itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa halakun wa adabun syadid. Lagi diulang ini, wail di sini dimaknai halak, kebinasaan, wa adabun syadid, dan adab yang sangat keras. Adabun syadidun lahum ala ma yaksibunahu min wara'i dzalika min malin wa riasatin. Kecelakaan dan adab yang pedih atas mereka terkait apa-apa yang mereka usahakan atau upayakan untuk mendapatkan harta dan riasah, kepemimpinan. Perhatikan di sini jamaah sekalian, Allah menggunakan fi'lul mudhari' untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi. Di sini Allah mengatakan wailul fawailul lilladzina yaktubun. Yaktubun bagi yang belajar bahasa Arab, ini yaktubun ini fi'il mudhari' untuk menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi, padahal ini sudah terjadi. Ini kan nenek moyangnya Bani Israil, ini ulama-ulama mereka yang merubah Taurat, sudah terjadi. Para ulama ahli tafsir, ahli bahasa menjelaskan salah satu fungsi makna dari fi'il mudhari'. Ini faedah dibuat yang belajar bahasa Arab ya. Yang tak belajar bahasa Arab ya belajar makanya ya. Salah satu faedah makna dari fi'il mudhari', jika kejadiannya sudah terjadi, itu memberikan makna bahwasanya yang mereka lakukan itu bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berulang kali. Ini yang pertama. Kemudian yang makna yang kedua, untuk memberikan gambaran seolah-olah kejadian tersebut terjadi di depan mata. Terjadi di depan mata, sehingga tidak perlu diragukan bahwasanya mereka al-Yahud, Bani Israil ini benar-benar merubah Taurat. Allah ceritakan seakan-akan kalian melihat mereka sedang merubah Taurat itu di depan mata kalian. Nah ini fi'il mudhari' jika digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi. Biasanya kan sesuatu yang sudah terjadi digunakan fi'il apa? Fi'il madhi. Yang belajar bahasa Arab nyambung ya. Baik. Al-ayah tadinya sebentar. Kemudian bukan hanya di situ fi'il mudhari'nya yaktubun, mereka menulis. Kemudian fi'il mudhari' di situ juga ada tsumma yaqulun. Kemudian mereka mengaku-ngaku, ini turun dari Allah. Bukan hanya sekali 2 kali mereka mengaku-ngaku seperti itu, berkali-kali. Dan seakan-akan kalian melihat di depan mata kalian mereka berkata dusta seperti itu. Kemudian liyashtaru bihi, mereka jual ayat-ayat Allah itu, mereka tukar dengan dunia. Bukan hanya sekali 2 kali mereka lakukan itu, berkali-kali. Ya. Wawailul lahum mimma yaksibun. Celaka mereka atas apa yang mereka upayakan. Yaksib, al-kasab dari kata-kata al-kasab itu artinya mata pencaharian. Al-kasab, mata pencaharian. Yaksibun, orang yang mencari penghasilan. Jadi mereka cari duit dengan cara menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kebutuhan. Ayo siapa yang
yang butuh hukum, menjual hukum lah intinya. Ya, menjual hukum. Tidak main-main, yang mereka jual adalah hukum yang mereka buat sendiri, kemudian dibilang itu hukum Allah. Na'udzubillah. Baik, ayat berikutnya. Wa qalu wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ini diantara bentuk kesombongan orang Yahudi Bani Israil. Dan ini memang jadi akidah mereka. Akidah mereka. Salah seorang ustaz menceritakan tentang temannya yang mengenal orang-orang Yahudi yang ada sekarang ya. Betul-betul orang Yahudi yang sekarang ini mengimani bahwasanya kalaupun kami masuk neraka paling cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Itu keyakinan. Tidak akan selamanya kami masuk neraka. Makanya mereka tidak sungkan-sungkan berbuat zalim. Betul-betul jadi akidah mereka. Mereka mengatakan apa? Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Lan tamassana an-naru. Benar-benar kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, bisa dihitung lah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahda. Kemudian di sini Allah mengatakan, apakah kalian sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah ada kesepakatan dengan Allah? Kalian ini tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Fala yukhlifallahu 'ahda. Kalau memang kalian sudah punya kesepakatan seperti itu dengan Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau kalian ini hanya mengada-ngada saja, mengatakan sesuatu yang tidak kalian ilmui, tidak kalian ketahui. Di sini dikatakan dalam tafsirannya wa qalu kadiban wa ghurura. Mereka berkata dengan penuh kedustaan dan angan-angan kosong. Ya, mereka tertipu, guru. Lan tamassana an-nar. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Walan nadkhulaha. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka illa ayyaman qalilah. Kecuali hanya beberapa hari saja. Itu pun tidak banyak harinya. Qalilah, sedikit. Qul, katakanlah, ini Nabi diperintahkan untuk membantah mereka. Lihat metode Al-Quran dalam membantah. Qul ayyuhan nabi, katakan kepada mereka, bantahlah mereka wahai Nabi, lihaulahi, kepada orang-orang yang mengaku seperti ini. Hal akhadtum ala dhalika wa'dan mu'akkadan min Allah. Ya, disuruh dia mereka untuk membuktikan apa betul. Kalau memang betul, maka tunjukkan bukti bahwasanya kalian sudah ada kesepakatan dengan Allah. Allah berjanji tidak akan menghadap kalian di neraka kecuali beberapa hari saja. Kalau memang ada perjanjian seperti itu, mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Mana? Taurat. Tidak bisa mereka mendatangkan bukti. Itu hanya apa? Al-akadzib, seperti yang sudah kita bahas di ayat berikutnya. Mereka banyak mewarisi khurafat dan takhayul dari ulama mereka. Karena ulama mereka itu kerjaannya Taurat yang asli disembunyikan, kemudian ditulis ulang dengan versi mereka. Coba aja lihat sekarang, perjanjian lama, perjanjian baru itu aslinya mana? Yang berbahasa Ibrani, berbahasa Suryani, aslinya mana? Tidak ada. Yang ada itu sekarang apa? Terjemahan pakai terjemahan Inggris, itu pun terjemahan bahasa Inggris banyak versinya. Terjemahan pakai bahasa orang Israel, pakai bahasa macam-macam. Belum lagi bahasa Indonesia. Itu beda-beda itu. Beda-beda. Jangan antum pikir terjemahan Taurat atau Injil yang berbahasa Inggris itu sama dengan
sama dengan yang versi Indonesia. Masing-masing sesuai dengan ra'yunya si penerjemah. Makanya sudah tidak ada lagi yang asli. Ya, kalau mereka mengaku-ngaku, mereka tidak akan bisa mendatangkan bukti. Mana ayatnya yang mengatakan dari kitab Taurat kalian yang mengatakan bahwasanya kalian kalaupun masuk neraka paling hanya beberapa hari saja. Ini yang pertama, mereka tidak akan bisa mendatangkan bukti. Yang kedua, Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, fa in kana lakum dzalik fa inna Allah la yukhlifu 'ahdah am annakum taquluna 'ala Allah kadiban wa zuran ma la ta'lamun. Maka kemungkinan kedua adalah kalian berbicara tanpa ilmu. Kalian hanya bicara ngaco, ngawur, ya. Bicara tentang sesuatu yang kalian tidak ilmui. Baik. Fadhal bala man kasaba sayyi'atan Baik, di sini katakan laisal amru kama yatawahhamu haula. Perkaranya bukan seperti yang disangka orang-orang ini. Siapa? Bani Israil, al-Yahud. Bukan seperti itu. Fa innallaha yu'adzibu kulla man kasaba sayyi'atan kufri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang yang setiap orang atau semua orang yang melakukan dosa kekufuran. Wa ahatat bihi dhunubuhu min kulli janib. Allah akan adab orang-orang yang dosanya itu sudah meliputi dia dari semua sisi. Ya. Itu makna dari wa ahatat bihi khati'atuh. Wa yujazihim bidukhulin nari wa mulazamatiha. Dan Allah akan membalas mereka dengan dimasukkannya mereka ke dalam neraka dan mereka menetap di situ makithina fiha abada. Mereka akan menetap di situ selama-lamanya. Itu makna dari hum fiha khalidun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Tidak seperti persangkaan mereka. Keliru mereka menyangka kalau bahwasanya mereka kalau masuk neraka paling hanya beberapa hari. Tidak seperti itu. Allah Maha Adil. Siapa saja yang tidak pilih-pilih Allah. Siapa saja yang melakukan kekufuran, Allah akan adab. Bahkan Allah mengancam nabinya yang paling dia cintai, Rasulullah SAW. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik kepada Allah, tidak peduli hatta kamu nabi, kalau kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan hapus semua amalmu dan engkau pasti termasuk orang yang merugi. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabinya. Nabinya yang paling yang sudah mendapatkan derajat khullah, khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan Ibrahim alaihissalam. Kalau nabi saja diancam seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang derajatnya di bawah nabi.